Hello and what's up Tujekis. Daihatsu Xenia sudah terkenal sebagai sebuah transport keluarga yang ekonomis dan juga sangat menggiurkan secara harganya. Tapi tahukah kalian, ada Xenia dengan spek safety yang luar biasa. Iya, ini adalah unitnya, Daihatsu Xenia ASA Plus. Iya, yang artinya mobil ini punya safety yang jauh lebih lengkap dibandingkan Xenia lainnya. Bahkan bisa dibilang ini safety-nya mendekati Toyota Veloz. Penasaran? Yes, ini adalah Xenia Goib yang keberadaannya sangat-sangat rare di Indonesia. Karena memang mobil ini punya safety yang sangat luar biasa untuk sebuah Xenia. Dia punya RCTA, dia punya blind spot warning, dia punya airbag 6. Jadi kayak apa sih Xenia termewah yang agak goib di Indonesia tapi speknya mendekati Veloz ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Daihatsu Xenia dengan spek yang goib. Iya, ini dia mobilnya, Daihatsu Xenia ASA Plus. Iya, sebenarnya ini bukan varian baru dari Xenia. Iya, kenapa? Karena dari awal sebenarnya tuh varian ini udah ada, cuman memang kayak tidak ada di price list utama gitu ya. Ada di price list yang lebih lengkapnya, tapi ya well seperti itu. Kenapa? Karena mobil ini itu secara spek bisa dibilang mendekati Toyota Veloz. Dan sama dengan Avanza GTSS yang harganya lebih mahal dari dia, namun dengan logo D yang tentunya bikin dia lebih terjangkau gitu ya. So, kita sendiri dari kalian sudah ngulas Xenia generasi terbaru ini sebenarnya udah banyak banget. Kalian bisa check out videonya, ada yang di sini, ada yang di sini, dan ada yang di sini. Dari yang termahal sampai yang termurah sampai test drive-nya kita pun udah ngetes semuanya. Tapi semenjak awal kita belum pernah nih nemu si unit yang ini, unit yang sangat langka. Iya, ini adalah Xenia 1.5R. Jadi sebenarnya mesin ini 1500, tipenya udah tertinggi, tapi dia ASA Plus. Ada plusnya nih ya. Jadi berbedanya dengan ASA biasa apa? Ada beberapa tambahan fitur safety yang bikin dia jadi terasa agak over spec di bawah 300 juta. Iya, karena mobil ini secara price list itu bahkan harganya masih di bawah 300 juta rupiah, belum ngitung diskon. Dan diskonnya juga puluhan juta. Kalau misalnya kalian tertarik untuk pengen tahu diskonnya, promonya, pengen nego, pengen lihat langsung, kita makanya pengen kasih spesial thank you dan shoutout ke Mas Jun dari Daihatsu Astra Bis BSD yang udah pinjemin kita Daihatsu Xenia 1.5R ASA Plus ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki. Belum tentu kita ketemu unit ini lagi karena ini sangat langka. Bahkan ini NIK 2023, iya saking langkanya gitu ya. Kalian bisa tanya-tanya Mas Jun untuk info lengkapnya di Instagram sebelah sini, atau cek CP-nya di bagian bawah sini, atau langsung cek di kolom description di bawah untuk kontak langsung ke Mas Jun dari Daihatsu Astra Bis BSD. Oke, nah sekarang kita lanjut bahas eksteriornya dulu nih, karena memang kita udah ngulas mobil ini berkali-kali gitu ya. Jadi kita nggak akan terlalu detail banget. Kalian bisa check out video yang sebelum kita yang ini untuk cek detail bangetnya. Kita akan run through aja. Secara overall desain eksterior nggak akan kalian bisa temukan bedanya ASA dengan ASA Plus, itu nggak ada gitu. Karena nggak ada emblem ASA Plus, nggak ada. Ya udah YTTA yang tahu-tahu aja. Tapi kalau kalian misalnya sejajar dengan mobil ini terus spionnya nyala, kedip-kedip gitu. Nah, itu kalian langsung tahu kalau ini adalah Xenia yang langka. Tapi yang pengen gua highlight adalah warnanya. Warna ini cukup jarang bahkan di Xenia biasa. Ini adalah compact no red metallic. Iya, dan ini ya memang orang yang beli Xenia rata-rata kan konservatif ya, silver lagi, abu-abu lagi, hitam lagi gitu kan. Jadi warna ini udah lumayan langka. Dan bahkan saking sedikitnya peminatnya warna ini, itu warna ini udah discontinue. Iya, jadi makanya untuk compact no red seperti ini adalah unit terakhir dari Xenia ASA Plus yang punya warna ini. Jadi nggak hanya unitnya langka, tapi agak limited karena kalian nggak akan nemuin unit yang kayak begini lagi gitu, seperti itu.
Nah, dari belakang sama antena shark fin, dia udah ada aksen kayak roof spoiler seperti ini, udah ada third brake light yang sudah LED, kaca memang belum ada defogger tapi udah ada wipernya, logo Daihatsu, dan emblemnya memang agak banyak gitu ya. Ini Xenia di bagian sini, di bagian sininya ada 1.5R yang artinya dia varian paling atas dengan dual VVT, transmisinya udah CVT. Di bawah dia juga bumpernya masih serupa dengan aksen garis hitam di bagian sininya, dan yang salah satu penanda ini juga ada muffler cutter di bagian belakangnya yang bikin dia lebih keren dari Avanza. Safety, udah ada 2 titik parking sensor, termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian belakang sininya. Dan bahkan kameranya sudah 360. Keren kan? Keren sih. Nah, taillights-nya kita juga suka nih untuk Xenia dibanding Avanza. Kenapa? Karena Xenia taillight-nya tuh smoke. Jadi kayak Veloz gitu ya. Kalau Avanza kan dia clear red. Kalau ini dia tuh smoke, jadi agak gelap di bagian sininya, terkesan lebih sporty, dan dia pun sudah full LED. Lampu senja, LED bar yang udah nyala sampai ke tengah karena ini kan basicnya varian R, jadi udah varian teratas, dan sampai lampu rem sudah LED dots, lampu side LED dots, lampu mundur juga sudah LED di bagian sininya. Ke bagian samping kalian bisa lihat desain khas yang udah selalu kalian lihat tiap hari ya, karena Xenia di jalan kan udah banyak gitu ya. Dari mulai talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Sampai ke desain door handle yang sudah grip type body color, dan ada akses keyless entry di kedua pintu depannya. Iya, jadi mau masuk dari kanan dari kiri udah bisa dibuka secara keyless. Bagus ya. Nah, termasuk di bagian spionnya kelihatannya kayak spion biasa yang di-sharing dengan Rocky, di-sharing dengan Terios, karena semuanya pakai spion seperti ini. Tapi ada fitur spesial nih di sini. Karena selain dia sudah electric retract, electric adjustment, ada lampu sen di sini, dia pun ada kamera 360. Iya, karena Xenia R itu kan memang sudah ada kamera 360 ini yang bikin dia agak imba di kelasnya. Dia pun ada blind spot warning di kacanya. Iya, jadi di kaca ini kalau misalnya kalian ada mobil di bagian belakang sini yang di blind spot kalian, ini kacanya nyala gitu, kayak mobil-mobil mahal gitu ya. Ini keren sih, di sebuah Xenia ini keren banget gitu. Sisanya sama aja, dan yang kita suka dia nggak ada dekal-dekal alay. Lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Xenia Asa Plus. Nah, kaki-kakinya sendiri ini udah spek tertinggi dari seekor Xenia gitu ya. Jadi dia peleknya sudah two-tone polish palang 5, modelnya blocky kayak gini, mirip kayak pelek Terios sebenarnya, tapi ya wes nggak apa-apa. Dan ini jujur kita lebih suka desain pelek ini dibandingkan desain pelek Avanzanya, yang Avanza GTSS gitu ya. Karena yang GTSS bentuknya kayak kembang, kayak kue pasar malam gitu. Kalau ini dia bentuknya lebih sporty, lebih agresif. Dan ini sendiri ring 16 inci dibalut dengan ban GT Radial Campiro Ecotec dengan ukuran 195/60R16. Pengereman depan cakram, dan di bagian belakang sini tentu masih tromol. Memang ya, well, at the end of the day ini tetap Xenia, tapi teknologi yang basic ya, contohnya ABS, EBD, traction control gitu sudah ada. Dan yang impresif teknologi safety-nya, karena dia Asa Plus, selain ADAS yang ringan seperti contohnya pengereman otomatis atau pedal miss operation control atau lane departure prevention yang bisa beta kalian balik ke jalur kalian, ini pun kayak yang gue bilang tadi, dia udah ada blind spot warning di kacanya, dan udah ada rear cross traffic alert. Jadi kalau misalnya kalian mundur terus ada mobil lewat, dia bisa terdeteksi itu. Dan bahkan airbagnya 6. Jadi udah gak ada alasan beli Veloz lagi. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Daihatsu Xenia Asa Plus. Dan memang fascia depannya ini, selain udah jadi favorit gua di antara kembar 3 mobil ini, di antara Xenia, Avanza, dan Veloz, gua paling suka tetap Xenia sampai sekarang. Karena desainnya tuh kayak mirip Dodge Durango. Kayak kesannya tuh kayak ada unsur muscle car-nya gitu ya. Jadi kesannya sporty, dan airdam bawahnya tuh nggak terlalu mangap kayak Avanza gitu kan. Kalau hidungnya Veloz kan dia agak gede gitu. Kalau ini kayak seamless aja, bagus desainnya. Dan di sini pun untuk Asa Plus dia tetap hadir tanpa adanya body kit atau aksesoris yang seperti itu. Karena dari dulu Xenia tuh selalu dipisah oleh Daihatsu antara ADS dengan Asa. Kalau kalian pengen tampilan sporty tapi safety minim, pilihnya ADS. Kalau kalian pengen tampilan biasa aja tapi safety-nya maksimum, kalian pilihnya yang Asa. Dan Asa Plus ini tetap mengikuti basis varian yang R Asa. Nah, grill atas di sini pun ada
garis merah tetap yang langsung nyambung ke bagian headlamp seperti ini gitu ya. Jadi kayak Golf GTI. Dan di bagian bawah sini pun grillnya tetap ada aksen honeycomb yang besar seperti ini. Nah, untuk perlampuan, fog lamp dia tetap udah ada di sini walaupun masih kristal multireflektor biasa dengan jambang yang bikin dia terlihat kayak Giga Chad gitu. Dan di bagian atas sini lampunya tetap sudah full LED. Nah, dari mulai lampu senja yang seperti ini, untuk low beam dan high beam dia 3 buah multireflektor LED di sini, dan lampu sein dia pun sudah LED yang nyalanya berpendar. Jadi udah cukup cantik lah. Dan safety di bagian depan sini di bawah logo Daihatsu ada kamera, karena kayak gue bilang kameranya sudah 360, termasuk di bagian atas juga ada stereo kamera untuk keperluan ADAS dari sistem ASA Plus-nya. Dan secara overall, desain dari si Xenia ASA Plus ini menurut gua tetap mempertahankan desain Xenia yang sudah paling ganteng di antara para kembarannya, tapi memaksimalkan safety yang bisa kalian dapat di bawah 300 juta rupiah. Udah dapat blind spot warning, udah dapat airbag 6, udah dapat RCTA menurut kita. Karena butuh apa lagi gitu kan untuk dipakai sehari-hari. Jadi kalau menurut kita pribadi, ngapain ngambil Veloz, ngapain ngambil Avanza GTSS kalau udah ada mobil ini yang lebih murah dan lebih ganteng. Setuju gak? Oke, lanjut bahas soal interior dari si Xenia ASA Plus yang sangat goib ini. Nah, mulai dari pintunya sama aja beratnya sama Xenia biasa, dan kalian pun dapat karpet yang masih sama aja dengan Xenia biasa dengan emboss Xenia di bagian bawahnya. Jadi sebenarnya dari segi interior mobil ini hampir nggak ada bedanya sih sama Xenia yang biasa gitu ya. Bahkan kalau kita cek kuncinya juga masih sama dengan Xenia biasa. Jadi dia ada logo Daihatsu untuk mengunci dan ada logo unlock di bagian bawahnya untuk unlock. Udah sesimpel itu aja. Nah, kerennya ini tombol engine start stopnya merah. Iya, well, karena R itu racing. So, kita pengen coba startup. Setelah kalian kita cek mesinnya juga. Nah, untuk jangkis bicara soal double pacu, untuk Xenia ASA Plus ini memang hanya ditawarkan di varian yang 1500cc ya, jadi yang paling atas. Mesinnya 2 NRV 1500cc inline 4 DOHC. Tenaganya 105 HP dengan torsi 137 Nm yang dimate ke transmisi di CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 12,3 detik, ya lumayan. Tapi konsumsi BBM-nya terbukti irit dalam kota rata-rata 1:15. Oke kan dengan safety kayak gini? Yes, mesinnya memang sama saja, tapi ya oke lah, karena kan mesinnya juga sudah pakai CVT dan sudah diupdate dan juga sudah terbukti durable dan irit juga, jadi nggak masalah. Nah, interiornya masih full hard plastik semua sampai door trim, tapi di harga segini lagi-lagi gua nggak bisa komplain. Tapi at least secara praktikalitas dia tetap udah bagus kok, karena glove box udah besar walaupun belum soft opening, ada open storage di sini dengan aksen diamond, ada juga cup holder yang langsung di depan AC-nya, jadi minuman kalian bisa tetap dingin juga. Nah, dan juga ada aksen merah-merah di bagian ventilasi AC-nya yang bikin kalian terasa sangat-sangat racing gitu, apalagi kalau kalian ngambil yang versi kompak ngoret seperti ini. Nah, tapi yang bikin spesial ada di sini nih. Biasanya airbagnya Xenia ya ini dan ini, udah. Tapi kalau di ASA Plus, kamu bisa lihat di atas ini ada SRS airbag lagi ya, dan sampai ke bagian belakang curtain ini pun juga ada airbagnya, dan bagian jok juga ada airbagnya, tapi ini diplastikin nih bagian sini, mungkin kalian bisa lihat ya tuh. Jadi total airbag mobil ini tuh ada 6, ada dual di depan, ada dual di side, dan ada dual curtain airbag sampai belakang yang membuat dia safety-nya keren buat sebuah LMPV di bawah 300 juta. Kayaknya ini satu-satunya LMPV di bawah 300 juta yang airbagnya 6 sampai curtain. Yang lain tuh nggak ada yang airbagnya sebanyak itu. Nah, oke, lanjut juga ke bagian head unit. Head unit Xenia juga udah touchscreen, dan kita lebih suka layoutnya seperti ini dibandingkan kembarannya. Ini lebih simple dengan aksen merah yang senada dengan interior dan eksterior, dan bahkan dia sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah lengkap, nggak perlu kalian tambah-tambah atau kalian ganti-ganti lagi. Sisanya transmisi CVT automatic dengan manual shift mode yang enak buat kalian pakai buat contohnya nanjak-nanjak, karena kan sudah bisa kalian pakai secara low gear. Ini juga masih
parking brake yang biasa, dan bahkan joknya juga sudah lumayan sporty karena walaupun dia fabric, dia ada aksen garis-garis ala honeycomb dengan jahitan asli berwarna merah di bagian sini, dan ada piping lagi berwarna merah di bagian tengah sebelah sininya. Jadi udah nice semuanya. Setir, ini juga setirnya dia sudah bisa tilt walaupun belum bisa teleskopik, tapi dia memang ada satu hal yang kurang dibandingkan dengan contohnya Toyota Veloz gitu ya, yaitu sebuah cruise control. Iya, tapi kan Veloz cruise controlnya belum adaptif anyway. Jadi sebenarnya secara safety ini sama, cuman kurang cruise control aja. Dan cruise control itu bukan safety sebenarnya kan, karena kan itu lebih ke arah fitur kenyamanan gitu ya. Untuk speedometer juga ini sudah sama dengan Xenia yang tipe atas, jadi dia sudah yang merah, dia 2 buah analog dial yang merah seperti ini dengan bagian tengah yang juga sudah full color seperti ini, bahkan ada sampai steering angle, full door ajar, gini segala macam dia ada, jadi udah lengkap sebenarnya. Cuma memang dia nggak segede Veloz, tapi menurut gua lagi-lagi no problem. Nah, ke bagian kanan udah dapat cup holder, di bawah sini ada tombol-tombol untuk contohnya kamera 360. Jadi kalau misalnya kita masukin mundur, di sini langsung kelihatan kamera 360 beraksi. Ini kamera belakang, ini kamera top view yang lagi-lagi juara banget untuk sebuah LMPV di bawah 300 juta. Ada tombol buat matiin VSC, buat forward collision mitigation, juga ada di bagian sebelah sini. Power window udah auto untuk bagian driver. Side mirror juga udah auto folding. Sampai ke atas, ini juga nih salah satu juara di ASA, yaitu bagian ini, karena ini ada stereo kamera untuk sistem ADAS-nya. Dan di bagian spionnya, di kanan dan kiri tentunya dia ada blind spot warning yang kalian bisa lihat di situ, yang artinya di sini juga safety-nya sudah sangat jawara sekali. Yes. Nah, sisanya kayaknya sama aja sama Xenia biasa gitu ya. Tapi karena warnanya compact no red di luar, ketemu dengan aksen merah di dalam, ketemu dengan safety maksimal, kita bisa bilang dengan sangat yakin kalau unit yang ini nih, yang sekarang gue review adalah the perfect Xenia, the ultimate Xenia, Xenia yang paling sempurna. Dan memang kalau bicara soal baris kedua, baris ketiga, dan bagasi, itu semua masih sama aja sama Xenia yang biasa. Jadi kalau kalian pengen cek review lengkap Xenia sampai ke baris kedua, baris ketiga, kita udah pernah bikin super lengkap banget. Dari yang paling termurah sampai yang termahal, sampai test drive-nya, itu sudah ada di video yang sini nih. Jadi udah nggak perlu kita ulang lagi kali ya. Sekarang kita lanjut ke annoying dan interesting yang pasti kalian udah tunggu. Let's go. Walaupun ia langka dengan safety yang sangat jumawa, namun karena ia jadi Xenia paling mahal, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 annoying kami temukan di Daihatsu Xenia ASA Plus. Di bagian fender belakang dari Daihatsu Xenia ASA Plus ini, kalian bisa lihat inner liner fendernya itu mengkilat. Iya, ini tuh kayak semacam plastik mobil prototype yang belum dikasih tekstur gitu, belum ada kulit jeruknya atau belum ada tekstur kasarnya. Kayaknya di mobil versi Mass Pro udah nggak pantas ada plastik yang model gini nggak sih? Walaupun safety dari Xenia ASA Plus ini udah impresif di bawah 300 juta, tapi tetap aja dia punya satu hal menyebalkan yang sama seperti di Avanza GTSS ataupun di Veloz sekalipun yang jauh lebih mahal, yaitu sistem lane keeping assist-nya dia hanya lane departure warning dan lane departure prevention. Jadi dia hanya mencegah kalian keluar jalur, tapi dia nggak ada lane centering. Alhasil mobil kalian akan dibelok kanan kiri, dan tidak bisa diem di tengah jalan seperti contohnya Stargazer. Dan hal paling annoying dari si Daihatsu Xenia ASA Plus ini adalah stoknya. Iya, kenapa? Karena kalau kalian misalnya unitnya sedang tidak ada dan kalian pengen pesan unit seperti ini, itu konon memang harus spot order. Jadi harus inden kurang lebih 1 bulan untuk spek yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen spek seperti ini, nih mumpung ada nih di Daihatsu Astra Bis BSD, langsung kontak aja Mas Jun. Apalagi ini warna compact no red yang konon tidak akan ada lagi di Xenia ke depannya. Jadi ini Xenia paling sempurna last edition. Namun tenang, sebagai seekor Xenia dengan safety setara Veloz pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Daihatsu Xenia ASA Plus. Kalau dipikir-pikir, walaupun Xenia ini terkesan seperti mobil yang dibuat sebagai
mode transportasi yang ekonomis gitu ya, ternyata dia punya sisi engineering juga. Salah satunya di sini nih. Kalian bisa lihat di bagian pilar depan ini ada vortex generator yang gunanya kalau misalnya kalian belajar aerodinamika mobil, itu biasanya kalau angin dari sini itu ada yang suka melebar ke bawah. Melebar ke bawah samping dan bikin drag di kolong gitu ya. Tapi dengan tambahan winglet kecil di sini, angin yang harusnya melebar ke bawah ini dibelokin ke atas. Dan angin yang masih tembus, dia beloknya bukan ke bawah, tapi beloknya ke sisi spion sini nih. Nah, jadi itu mengurangi drag di kolong, sehingga mobilnya jadi nggak melayang-layang atau mengurangi konsumsi bahan bakar. Di Xenia loh. Walaupun mobil ini kurangnya dari Veloz adalah cruise controlnya saja gitu ya, karena safety yang lainnya secara ASA Plus itu udah serupa dengan TSS. Mengetahui dari beberapa Toyota yang bisa dipasang cruise control, kalau kalian tahu seperti Innova, Kijang, Camry gitu-gitu kan, yang varian gak ada cruise control tinggal colok aja gitu kan, bisa gitu kan. Di sini harusnya juga tidak sesuai itu untuk memasang cruise control, bukan adaptif ya, cruise control biasa. Kalau kalian pasang cruise control di sini, ya udah, dengan harga tetap di bawah 300 juta kalian dapat mobil yang sudah seperti Toyota Veloz dengan harga yang jauh lebih ekonomis. Dan kalau kalian punya ambisi untuk membuat Xenia yang lebih sempurna lagi dari ini, itu sebenarnya bisa aja. Walaupun Daihatsu nggak menawarkan varian Xenia ADS ASA, tapi part-part dari ADS itu sebenarnya bisa kalian beli secara terpisah. Jadi kalau misalnya kalian beli ini ASA Plus, terus kalian beli part ADS, terus kalian tempelin ke sini, itu bakal jadi the super ultimate Xenia 1.5R ASA Plus ADS. Possible kan, yang penting. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impress kita mengenai si Daihatsu Xenia 15R ASA Plus. Iya, nama yang panjang, tapi mobil ini punya segudang kelebihan yang lumayan panjang pula. Iya, gimana enggak? Seperti yang gue bilang dari awal, walaupun dari luar tampangnya seperti Xenia yang biasa, tapi mobil ini safety-nya itu bisa dibilang setara dengan Toyota Veloz, iya, yang jauh lebih mahal, yang sudah hampir 350 juta rupiah gitu ya. Sedangkan kalau bicara soal harga, pastinya Xenia ini lebih terjangkau. Jangankan sama Veloz, sama Avanza aja ini masih lebih terjangkau gitu. Karena secara spek dia mirip sama Avanza GT SS yang unitnya juga lumayan goib karena nggak ada yang beli gitu ya. Tapi karena dia Xenia, di price list aja dia secara on the road masih di bawah 300 juta. Dia masih di 290 jutaan rupiah. Tapi setelah diskon, karena mobil ini unit agak goib, ini sendiri pun kita pengen kasih special thank you, shout out ke Mas Jun dari Daihatsu Astrabis BSD yang udah ngizin kita untuk mulasi Daihatsu Xenia ASA Plus ini Laksan Soto Janggi. Harganya setelah diskon itu jadi sekitar 270-an juta rupiah on the road Jakarta, yang kalau kalian menilai dari speknya, karena dia sudah ASA Plus, selain fitur-fitur ASA yang biasa seperti forward collision warning, forward collision mitigation, lane departure warning, lane departure prevention, jadi bisa auto correction juga. Dia pun telah dilengkapi dengan fitur yang gak ada di ASA biasa seperti blind spot warning di kacanya, sampai rear cross traffic alert, sampai airbag yang sekarang jumlahnya ada 6. Jadi benar-benar secara safety dia full package complete banget. Di 270 juta rupiah menurut kita itu adalah harga yang pantas untuk kalian tebus. Apalagi kalau kalian seperti kami yang lebih suka desain Xenia, jujur aja dibandingkan saudara-saudaranya, dibandingkan Avanza dan bahkan dibandingkan Veloz sekalipun, kita lebih suka tampangnya Xenia ini karena menurut kita paling pas gitu ya. Karena untuk keluarga generasi terbaru ini memang awalnya didesain sebagai Xenia, baru habis itu dikonvert jadi Avanza dan dikonvert lagi jadi Veloz gitu ya. Dan speaking of unit ini pun spesial banget karena ini berwarna special color, yaitu Compagno Red. Iya, warna merah seperti ini yang jujur di Xenia biasa aja udah jarang, apalagi di unit yang ASA Plus seperti ini, rarity-nya langsung jadi sangat luar biasa. Dan ini pun special color udah nggak keluar lagi di Xenia yang baru. Jadi ini bisa dibilang unit yang nggak hanya langka, tapi juga agak limited gitu, karena kalian nggak akan nemuin unit yang seperti ini lagi. Silahkan kalian kontak Mas Jun untuk info lebih lanjut kalau kalian pengen tanya mengenai promo, mengenai diskon, dan mengenai Daihatsu yang menarik seperti ini dan Daihatsu lainnya juga. Seperti contohnya kemarin kita pernah review Sirion yang menurut kita itu salah satu compact city car paling value for money. Kita udah shoot sebelah sini.
Itu pun kita recommended banget buat kalian check out kalau kalian lagi nyari mobil compact city car yang value for money-nya nggak ngotak kayak gitu. So, thank you banget kepada Mas Jun, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe ya untuk channel kami, Langkah Suatu Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk bisa kami di Langkah Suatu sebelah sini. Setelah dengan informasi terbaru dan mobil menarik yang lumayan agak goib seperti si Xenia Asa Plus yang satu ini. Gimana menurut kalian mengenai Xenia Asa Plus ini? Silahkan kalian komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.